Dan gue ngerasa kalau lo itu adalah belahan hati gue. Lo mau nggak jadi pacar gue? Rido, silakan kamu pilih siapa di antara gadis-gadis ini yang cocok menjadi calon istri kamu nantinya. Intan, kamu mau kan jadi istri aku? Jadi istri. Berani-beraninya bohongin gue. Intan udah gila ya, Mi ya? Berani-beraninya dia nampar anak orang di depan orang banyak lagi. Gak apa-apa sayang, karena Intan sudah menampar Rido di depan orang. Sekarang Rido pasti benci sama Intan. Bagus malahan. Intan! Intan! Mi, kok Rido bisa ngajarin Intan sih, Mi? Kenapa jadi begini sekarang, jadi berantakan semuanya? Kenapa cinta selalu kecain gue? Apa gue gak berhak untuk bahagia? Ketika gue merasa kalau gue nemuin orang yang bisa bikin gue bahagia, dia malah ngebohongin gue. Gue sama sekali nggak berniat untuk ngebohongin lo. Gue udah berusaha kok untuk cerita ke lo. Kapan? Waktu gue nembak. Lo ingat gak? Waktu itu gue kan bilang sama lo, kalau gue pengen bilang sesuatu sama lo, Tan. Tapi lo malah nyuruh gue untuk bersabar sedikit. Ada yang harus gue ceritain sama lo. Udah deh, nanti aja ya. Lo jangan maksa. Lo sabar. Gue janji, besok gue akan kasih jawabannya ke lo. Tapi kenapa lo gak berusaha lebih keras? Kenapa cuma sekedar gitu doang? Gue kan udah berusaha untuk ngomong sama lo, tapi lo udah keburu masuk. Gimana gue mau ngomong? Gue udah berusaha kok. Dan gue udah nulis surat ke lo dan gue nyelipin ke jendela kamar lo. Gue gak pernah terima surat dari lo. Hah? Masya Allah. Sini lo, lo ngapain sih berani-beraninya bawa anak lo kesini segala? Gak usah mimpi deh. Anak bibit ya udah ditakdiri miskin. Gak usah pengen kawin sama anak orang kaya. Tapi gue serius, Tan. Dan di dalam surat itu gue udah menjelaskan semuanya. Mon, lo bawa apaan? Ya Allah, Mon. Ini kan surat gue buat Intan. Ini pasti kerjaan lo deh, Mon. Tan, ini. Tolong lo baca surat ini, Tan. Intan, mungkin lo kaget baca surat ini. Gue pengen lo tahu kalau gue gak benar-benar seperti yang lo pikirin. Gue ini sebenarnya berasal dari keluarga kaya di Jakarta. Gue sengaja datang ke kampung ini lebih dulu untuk mencari calon istri gue sendiri. Gue tidak ingin salah memilih. Gue ingin mendapatkan wanita yang melihat gue dari pribadi gue, bukan dari harta yang gue miliki. Gue ingin wanita yang bisa mencintai gue secara tulus. Jadi gimana, Tan? Lo mau kan jadi istri gue? Pergi sana, balik lo ke rumah, beres itu rumah. Awas lu ya kalau berani-beraninya kelayapan lagi kayak begini lo. Buru ah! Mak! Intan!
Tolong izinkan saya untuk menikah dengan Intan. Jar, udah lo pulang. Mak! Intan! Intan! Rido! Tidak usah kamu kejar lagi perempuan itu. Kamu di sini aja, Rido. Lo tuh bener-bener gak tau diri banget sih. Lo pikir lo tuh siapa? Berani-beraninya lo bawa anak lo buat dijodohin sama anaknya Pak Krisna. Lo ngaca dong. Anak lo itu gak ada pantas-pantasnya buat ngedapetin orang kaya seperti mereka. Jangan pukul Mak! Ada apa sih ini ribut-ribut? Hah? Itu, Pi, si Intan sama mamanya bikin malu aku sama Mami, tau gak sih? Heh, lu jangan kurang ajar ya. Lo berdua tuh gak ada apa-apanya di sini. Udah bagus lo gue izinin tinggal di sini. Kalau nggak dari dulu udah gue usir lo. Selama ini gue tuh selalu sabar ngadepin lo berdua. Tapi sekarang kesabaran gue udah habis, udah sampai ubun-ubun. Jadi sekarang gue mau lo berdua angkat kaki dari rumah ini. Keluar. Keluar! Keluar! Jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Ya bodo amat, itu sih urusan lo. Pergi. Mau tidur di jalanan kek? Gue nggak bakal peduli sama lo. Pergi sana, pergi. Pergi. Pergi cepetan. Udah cepat pergi! Rido, Mama tuh bingung dilihat kamu. Kamu itu udah yakin dengan pilihan kamu? Udah kamu pikir baik-baik semuanya? Kamu itu jangan hanya memilih berdasarkan emosi sesaat. Ini semua demi masa depan kamu. Mama nggak mau kamu menyesal nantinya, Rido. Papa nggak yakin Intan itu bisa menjadi pendamping yang baik buat kamu. Coba kamu bayangkan. Belum jadi istri kamu saja, dia sudah berani nampar kamu di depan umum. Rido itu memilih Intan, bukan berdasarkan emosi sesaat. Malah Rido menganggap sikap Intan itu wajar kok. Karena Intan itu nggak tahu kalau Rido itu aslinya anak orang kaya. Makanya Intan itu marah karena merasa dibohongin. Karena sejak awal, Intan itu udah menerima Rido apa adanya. Walaupun keadaan Rido miskin sekalipun. Ma, wanita seperti itu yang Rido cari. Wanita yang punya prinsip dan sikap. Dan gak mau hidup dalam kebohongan. Kita kemana, Tan? Kita mau tidur di mana? Jahat bener tuh orang-orang begitu. Udah deh, Nak. Ya Allah. Nah, udah zuhur. Kita ke masjid yuk untuk sholat. Ya Allah, tolong selamatkan kami. Kuatkanlah kami, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran dan ketabahan. Tunjukkan jalan dari masalah yang kami hadapi, ya Allah. Rido, kalau kamu memang merasa sedang banyak masalah dan kamu nggak tahu harus bagaimana, coba deh kamu sholat. Menurut Mama, sholat itu merupakan jalan yang terbaik untuk kita mencari ketenangan. Kamu bisa mengadu sama Allah semua masalah kamu. Dan kamu harus yakin, Allah pasti akan selalu mendengar doa hamba-hambanya. Iya, Ma.
itu kan Intan. Ternyata Intan juga sholat di sini. Dia berdoa sangat kusuk banget. Intan pasti sedih banget sama kejadian tadi. Kasihan Intan. Padahal Intan gadis yang baik. Pak, tolong izinkan Ridho untuk menikah sama Intan. Ridho yakin cuma Intan yang bisa ngebahagiain Ridho. Ridho memohon sama papa sama mama. Ridho hanya ingin menikah dengan Intan. Ridho nggak akan menikah dengan cewek lain. Karena Ridho sangat mencintai Intan. Coba papa sama mama lihat. Intan itu bukan cuma sederhana, tapi juga soleha. Ridho sangat yakin dengan pilihan Ridho. Kalau cuma Intan yang bisa membahagiakan Ridho mah, Pak. Menurut Papa gimana? Kalau Mama sih, ya Mama setuju aja. Papa juga setuju. Karena menurut Papa, yang akan menjalani hidup ini adalah Ridho. Dia yang lebih tahu mana yang baik dan mana yang membuat dia akan bahagia nantinya. Alhamdulillah. Sebentar ya, Pak. Ridho mau ngomong sama Intan. Intan, bisa kita ngomong sebentar? Intan, kamu mau kan menikah sama aku? Gue sih terserah, Mak. Lo cinta sama Ridho. Kalau lo cinta sama dia, Emak setuju aja. Tan, sebentar ya. أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Assalamualaikum Pak Haji. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Begini Pak Haji, saya ingin menikah dengan seseorang. Saya bersama dengan calon istri saya dan keluarga sudah sepakat ingin menikah. Tapi permasalahannya Pak Haji, kami belum ada penghulunya. Dan kalau Pak Haji nggak keberatan, kami ingin Pak Haji menjadi penghulu buat kami. Insya Allah saya bersedia menjadi penghulu. Tapi apakah persyaratannya sudah lengkap? Memangnya persyaratannya apa ya Pak Haji? Syaratnya yang pertama ada kedua calon mempelai. Ada wali nikah, ada saksi, 2 orang saksi, dan ada mas kawinnya. Mohon maaf Pak Haji, kebetulan saya belum bisa membeli mas kawinnya. Apakah kamu mempunyai perhiasan? Dulu ketika itu datang seseorang minta dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Rasul lalu bertanya kepada pemuda tersebut, apakah dia mempunyai gelang besi, gelang rotan, atau akar? Tapi karena pemuda tersebut tidak mempunyai harta sama sekali, Rasul lalu menyarankan agar pemuda tersebut membaca surat yang dia hafal di dalam Al-Quran sebagai maharnya, yang nantinya harus diajarkan kepada istrinya. Jadi sebaiknya kita mengikuti ajaran Rasul dengan memberikan perhiasan sebagai maharnya. Jadi bukan berupa uang, apalagi seperangkat alat sholat.
Maaf Pak Haji. Apa boleh kalau saya menyerahkan cincin saya ini kepada calon istri saya? Bisa. Alhamdulillah. Nggak ada makanan lagi. Mi, tolong siapin makan siang dong buat Papi, Mi. Papi lapar nih. Mi, Apaan? Papi nyuruh Mami apaan? tolong siapin makan siang buat Papi. Papi lapar banget nih. Ayo dong. Ya, Papi, bahan makanan tuh habis. Mami belum sempat belanja, dapur kosong. Sekarang Mami pergi ke warung. Beli gado-gado kek. Beli mie goreng. Pokoknya ada makanan deh. Papi lapar banget deh. Uli! Uli! Mami! Uli, kamu pergi dulu Gi ke warung depan sana. Beliin makanan buat si Papi nih. Uli nggak mau. Apa kata teman-teman Mi? Teman-teman Uli tuh ya, kalau belanja tuh di supermarket, bukan di warung. Mami aja Gi. Anak disuruh sama orang tua malah balik merintah. Nggak sopan tau. Mami, aku tuh nggak pantas tau nggak sih ke warung. Mendingan Mami aja deh. Mami kan kayak ibu-ibu. Ih, gimana sih? Mami kok ya punya anak satu-satunya aja nggak bisa diandelin? Udah. Kalian malah ribut lagi. Bikin Papi pusing aja. Itu udah lapar. Kok jadi Mami sih Pi yang dimarahin Uli tuh? Ah, Nggak ada Maimunah sama Intan. Repot juga ya. Nggak bisa ada yang disuruh-suruh lagi. Pi, kayaknya kita harus buru-buru cari pembantu deh. Mami nggak mau kalau tiap hari harus kerja, terus nanti tangan Mami kasar. Gaji pembantu kan mahal, Mi. Gaji Papi kan cuma sedikit. Nanti gaji Papi habis dong buat bayar pembantu. Gimana kalau sekarang kita susul aja si Maimunah sama si Intan, kita cari. Kita suruh balik aja ke rumah ini, biar mereka bisa kerja. Kalau mereka yang kerja kan kita nggak perlu ngegaji. Bener juga tuh, Pi. Mendingan kita cari sekarang yuk. Iya juga ya, mumpung belum jauh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho bin Krishna, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Intan binti Fadli dengan mas kawin sebentuk cincin dibayar tunai. Saya terima nikahnya Intan binti Fadli dengan mas kawin sebentuk cincin dibayar tunai. Bagaimana? Bapak dan Ibu sah? Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika bainahuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Misi Pak. Ya, maaf ganggu nih ya. Ya. Waduh lagi pencatur nih. Pak, lihat Maimunah sama Intan nggak anaknya? Dari tadi nih kita cari nih mereka nggak ketemu-ketemu. Kalau nggak salah, tadi Maimunah sama anaknya saya lihat ke masjid depan sana tuh, Pak. Mungkin mereka sedang sholat zuhur di sana. Coba deh, Bapak lihat ke sana. Makasih ya. Yuk. Terima kasih Pak. Iya. Ridho, Intan, sekarang kalian berdua sudah resmi sebagai suami istri. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dan Papa harap nanti kalian akan selalu rukun dan bahagia. Amin. Terima kasih atas doanya ya, Mah. Pa. Makasih ya, Mah, Pa. Mulai sekarang Mama berharap kamu bisa menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sama istrimu. Buat Intan, Intan juga harus bisa menjadi seorang istri yang berbakti sama suami. Ya, Nak? Insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan abis ini hidup Intan berubah. Mudah-mudahan dia bisa hidup bahagia. Bu Maimunah, sekarang kedua anak kita sudah resmi sebagai suami istri. Sebaiknya Ibu dan Intan ikut dengan kami ke Jakarta. Biar kita tinggal di Jakarta saja, ya. Kalau saya mah terserah Intan aja. Gimana, Tan? Lu mau pindah ke Jakarta? Syukurlah kalau kamu mau tinggal di Jakarta.
Mulai sekarang, kita akan tinggal bersama-sama. Sebaiknya kita berangkat sekarang aja. Biar kita tidak kemalaman sampai di Jakartanya. Ya? Ayo. Rasanya kayak mimpi ya, Tan. Aku nggak nyangka aku bisa menikah secepat ini sama kamu. Aku juga gak nyangka. Ternyata aku bisa jadi istri kamu. Tan, tapi kamu bahagia kan? Bu, ayo silakan masuk, Bu. Iya. Maimunah! Berhenti ya! Ngapain lo pada di sini? Sekarang juga lu balik ke rumah gue. Kita nggak ngizinin lu pergi sama mereka. Pak, Bu, ada keperluan apa Bapak sama Ibu datang sini? Dan ada hak apa Bapak sama Ibu melarang mereka untuk ikut sama kami? Karena mulai sekarang, Intan udah sah menjadi istri saya. Dan Ibu Maimunah juga berhak untuk ikut Jakarta. Intan sama emaknya itu pembantu di rumah gue. Jadi sebagai majikan, gue sama keluarga gue berhak kasih perintah. Pokoknya kita nggak ngizinin mereka pergi. Maaf, tapi kami bukan membantu kalian. Kalian cari aja pembantu lain. Ayo, Mak, kita pergi dari sini. Lo nggak bisa main pergi gitu aja. Lo punya utang sama keluarga gue. Pak, Bu, emangnya berapa sih hutang keluarga Intan? 2 juta. Bohong! Mereka bohong! Mulai sekarang, hutang keluarga Intan sudah tidak ada lagi. Dan Bapak sama Ibu tidak berhak untuk mengganggu Intan dan Ibu Maimunah lagi. Gue nggak butuh duit lo. Gue butuh pembantu buat ngurus rumah sama keluarga gue. Kita harus gimana? Intan menikah sama Rido. Intan nggak mungkin berpisah sama Rido. Tolong izinin Intan pergi. Biar gue yang di sini. Biar gue yang jadi pembantu kalian. Udah deh, Mak. Ayo, Mak nggak usah berlutut. Udah deh. Sendiri. Mak nggak boleh tinggal di sini sendirian. Udah deh. Ayo kita pergi. Enggak, Tan. Tempat Ma di sini. Lo harus ikut sama suami lo, Tan. Intan nggak bisa pisah sama Mak. Bagaimanapun, Intan nggak tega lihat Mak di sini. Lo tuh anak yang baik, Tan. Lo pasti mau nurutin apa kata-kata emak. Kalau lo nggak mau nurutin kata-kata emak sekarang, emak nggak akan nganggep lo anak lagi. Jadi sekarang lo pergi dari sini, Tan. Pergi dari sini, Tan. Dok, tolong, Dok. Bawa Intan pergi dari sini, Dok. Jaga Intan baik-baik, Dok. Tolong, Dok. Mak, Mak kenapa, Mak? Baik, Bu. Ayo, Tan. Enggak, Tan, Mak. jangan bikin Mak kamu tambah kesel. Mak. Jangan mikirin emak, Tan. Mak, jangan, Mak. 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 Mak, tunggu, Mak. Tan,
Emak rela menderita asal lo bahagia. Dan cuma ini satu-satunya cara supaya lo bisa bahagia, Tan. Walaupun lo gak tahu betapa hancurnya hati emak karena harus berpisah sama lo, Tan. Lo anak satu-satunya yang paling emak sayangin. Kak Syarmi gawat nih, Kak. Apanya sih yang gawat, Santika? Ada apa? Tadi itu aku baru aja dapet kabar. Katanya si Rido udah dapet cewek di kampung. Apa? Apa? Cepet banget dia dapet cewek. Ya nggak heran sih. Mana ada si cewek kampung yang nolak jadi pacarnya Rido? Ya kan? Pasti cewek-cewek itu langsung kegirangan waktu tahu ada cowok kaya yang nyari pacar. Mereka tuh nggak cuma jadi pacar, Kak. Tapi mereka udah nikah di sana. Intan, inilah rumah kami. Sekarang kamu akan tinggal di sini ya. Masya Allah, rumahnya bagus banget. Luas banget lagi. Ternyata Rido tuh kayak banget ya. Mulai sekarang kamu nggak boleh sungkan-sungkan di rumah ini. Anggap rumah ini jadi rumah kamu ya. Iya. Rido, kamu ajak Intan ke kamar. Mungkin kalian pengen langsung istirahat. Rido, tunggu. Cewek model kayak gini kok berani-beraninya sih masuk rumah ini? Gayanya kampungan banget ya. Ih, mana bau banget lagi. Kak, Intan sudah sah menjadi istri saya. Dan dia juga berhak untuk masuk ke dalam rumah ini. Dan mulai saat ini, Kak. Kalau memang kalian udah nikah, mana surat nikahnya? Rido. Nikah siri itu nggak diakui sama negara. Secara hukum itu nggak sah. Jadi berarti kalian itu bisa dibilang belum menikah. Kalian ini nggak usah ribut. Saat ini, Rido dan Intan sudah resmi menikah secara Islam. Papa akan mengurus surat-surat mereka secepatnya di KUA. Dan setelah itu, Papa baru akan mengadakan resepsi yang meriah buat anak kesayangan Papa. Makasih ya, Pak. Sekarang istirahat kalian ya. Tan, kita masuk kamar. Ayo, Ma. Papa tuh gimana sih? Ngapain dia ngebiarin anak kampung itu masuk sini? Rido juga keterlaluan banget. Dia tuh tingkah lakunya ada-ada aja ya. Ini semua tuh gara-gara Papa. Papa terlalu nurutin apa kata Rido. Dari dulu kan Papa memang selalu begitu. Selalu manjain adik tiri kita itu. Daripada kita sendiri. Ya tapi kita ini kan anak dia juga. Gue tuh memang dari dulu benci banget sama Tante Mutia dan Rido. Soalnya semenjak ibu kita meninggal, terus Papa nikah sama Tante Mutia sampai akhirnya ada Rido. Papa tuh udah gak perhatian lagi sama kita. Bukan cuma kasih sayang Papa aja yang bakal kebagi. Tapi harta warisan Papa juga pasti akan kebagi-bagi, Kak. Dan kayaknya sih, jatahnya Rido itu jauh lebih besar daripada jatah kita bertiga. Pokoknya gue gak akan ngebiarin ini semua. Gue akan cari cara dan gue akan ngelakuin apapun untuk ngancurin Tante Mutia. Dan anaknya Rido. Dan cewek kampungan itu. Ya Allah, kenapa gue bisa nervous banget ngadepin malam pertama gue? Harusnya kan malah gue seneng. Tenang, Rido. Iya, harusnya kan gue bersyukur. Karena gue bisa menikahi orang yang paling gue cintai. Gue
harus ngapain? Ini tuh malam pertama gue. Aduh, gugup banget sih. Udah deh, tenang Intan. Tenang, tenang, tenang. Kalian? Jangan berisik kamu. Keluar lo. Dengar ya, lo pergi jauh-jauh dari sini. Tempat lo tuh bukan di sini, ngerti lo? Aku gak akan pergi dari sini. Aku berhak tinggal di sini. Karena Rido tuh suami aku. Kamu tuh bener-bener gak tahu diri ya? Sudah diusir, masih aja usaha mau masuk. Tahu, matre banget sih lo. Gue tahu sekarang. Pasti lo mau tinggal di sini terus supaya lo bisa dapetin hartanya Rido. Itu bukan maksud aku. Aku sama sekali gak peduli sama hartanya Rido. Bagaimanapun juga, aku adalah istrinya Rido. Udah kewajibanku untuk jagain dia. Aku setia kok mendampingi dia. Hah, alasan semuanya. Pak Sapam? Pak Sapam! Ya Mbak, ada apa Mbak? Usir cewek ini, Pak. Bawa dia pergi jauh-jauh dari sini. Pokoknya kita bertiga nggak mau ngeliat dia lagi di sini. Ngerti? Baik Mbak. Ayo, ayo kamu pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo, ayo. Anak kampung, bye. Lepasin! Pergi kamu sana. Jangan coba-coba kamu berani balik sini lagi. Seperti yang dibilang Non Sarmi. Ngerti kamu? Ayo pergi. Kenapa sih? Mereka jahat banget sama gue. Intan kemana? Kenapa tiba-tiba Intan menghilang? Intan? 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 Belum tidur, Dok? Kakak lihat Intan nggak? Kemana kok bisa nggak ada? Jangan-jangan dia kabur. Iya ya, mungkin aja dia nggak betah tinggal di sini. Makanya dia kabur. Itu nggak mungkin, Kak. Kenapa nggak mungkin? Emangnya kamu yakin Intan betah tinggal di sini? Harusnya kamu tuh mikir dong, Do. Kehidupan di rumah ini tuh beda banget sama kehidupan Intan sebelumnya. Ya, pastinya orang kampung kayak dia tuh nggak akan betah tinggal di rumah semewah ini. Makanya dia kabur. Udahlah, Do, biasa orang kampung. Ya udahlah. Terserah apa kata kalian. Intan! Intan! Si Rido pasti mau mencari istrinya yang kampungan itu. Bagus. Kita lihat aja apa yang akan terjadi nanti. Mai, lu tuh kalau ngepel yang bersih, ya, sampai ke kolong-kolong tuh semuanya lu rapiin yang bersih. Kalau kerja jangan ngasal lu. Kenapa lu ngeliatin gua? Nggak terima lu? Bibi, cuci yang bersih ya. Soalnya besok pagi aku mau pakai. Pokoknya lu nggak boleh tidur sebelum semua kerjaan lo ini selesai. Ngerti lu? Awas lo kalau berani tidur. Biarin deh, kagak apa-apa, gue disiksa di sini. Tapi gue yakin
Intan pasti bahagia di sana. Pengorbanan gue nggak sia-sia. Ya Allah, Intan ada di mana ya? Kenapa Intan ninggalin gue? Padahal ini kan malam pertama kita. Jangan-jangan Intan ninggalin gue karena memang dia nggak cinta sama gue. Atau jangan-jangan sebenarnya dia mau menikah sama gue karena terpaksa. Suara apaan tuh? Kayaknya ada yang kecelakaan. Gue harus bantu tuh orang. Mama sangat khawatir dengan sikap Syarmi, Santika, juga Syarani sama Mama dan Rido, Pak. Mama, kenapa Mama bicaranya seperti itu? Ya, Mama ngerasa aja bahwa kehadiran Mama dan Rido masih belum bisa mereka terima di rumah ini. Sikap mereka nggak pernah ramah sama Mama sama Rido. Mungkin karena Mama cuma ibu tiri dan Rido cuma sekedar saudara tiri buat mereka, Pak. Padahal Mama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ibu yang baik buat mereka. Tapi kenapa ya, Pak? Mereka masih belum bisa terima Mama jadi ibu mereka. Mama harus maklum. Dan Mama juga harus sabar. Pasti sulit bagi mereka untuk menerima Mama. Mereka pikir Mama yang merebut posisi ibu mereka. Tapi Papa yakin, dengan kelembutan hati dan kasih sayang Mama, suatu saat nanti mereka akan menganggap Mama seperti ibu mereka. Ya. Halo? Ada apa, Ma? Ada apa? Rido, Pak. Rido kenapa? Ada apa, Ma? Itu dari kantor polisi, Rido kecelakaan. Apa? Rido kecelakaan? Rido gimana, Pak? Rido, Pak. Sudah, Mama tenang dulu. Mama tenang ya. Kita ke sana. Kita ke sana. Kita lihat Rido. Ya, ayo. Do, ayo sadar, Do. Bangun, Do. Do, lu sadar, Do. Ayo bangun. Jangan tinggalin gue, bangun. Do. Do, bangun, Do. Maaf, Mbak. Mbak nggak boleh masuk. Mohon Mbak tunggu di sini. Tapi Sus tuh suami saya. Nggak bisa. Ini udah peraturan rumah sakit, Mbak. Maaf ya. Maaf, Mbak. Mbak tunggu sini aja. Rido. Ya Allah. Tolong selamatkanlah Rido. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk ke dia, ya Allah. Aku gak sanggup kehilangan dia. Intan! Intan, gimana keadaan Rido, Intan? Gimana? Rido lagi ditanganin sama dokter, Ma. Intan, gimana ceritanya Rido bisa mengalami kecelakaan seperti itu? Gimana? Aku juga nggak tahu, Pak.
Tadi pas Intan sampai, Rido udah terjatuh. Dan dia berdarah-darah di jalanan. Aku tahu, ini semua salah aku. Rido kecelakaan karena nyari-nyari aku, Pak. Tidak, Intan. Kamu jangan menyalahkan diri kamu. Papa tahu, kecelakaan ini bukan salah siapa-siapa. Intan, kamu harus tabah, nak. Kita sama-sama berdoa ya buat keselamatan Rido. Sabar ya, sayang. Biar mampus lo, Rido. Ya, mudah-mudahan aja dia nggak selamat dan langsung masuk neraka. Udah yuk, cabut. Ngapain lagi kita di sini? Yuk. Dokter, gimana keadaan anak saya, dokter? Kondisi anak ibu sampai sekarang masih kritis. Tapi anak saya akan selamat kan, dokter? Anak saya harus selamat, dok. Mudah-mudahan, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan anak ibu. Semua ini ada di tangan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan doa Bapak, Ibu, dan kita semua, anak ibu bisa melewati masa kritis. Kalau gitu, saya permisi dulu. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Ya Allah, tolong selamatkanlah suamiku. Jangan pisahkan aku dengannya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Tolong sembuhkan Rido. Selamatkan dia. Sebentar lagi semua pengganggu di rumah kita ini akan musnah. Sehingga tidak akan lagi ada orang yang mengganggu ketentraman kita semua. Rumah ini cuma akan jadi milik kita bertiga. Dan semuanya akan kembali seperti dulu. Pastinya dong. Kalau Rido mati, berarti musuh kita di rumah ini tinggal satu. Perempuan tua itu. Kalau dia sih gampang, aku tahu kok gimana caranya nyingkirin dia. Yang penting sekarang kita party dulu. Ya, kita mesti ngerayain kesuksesan kita dong. Ya kan? Salut untuk kita bertiga. Kita bertiga itu memang hebat. Semoga aja Rido nggak tertolong dan dia cepet-cepet